Wa anin nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala, dan dijelaskan oleh pengarang kitab menukil daripada Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya beliau Rasulullah bersabda, inna fil jannati syajaratan tusamma haulab. Kata Nabi, Bapak Saudara, di dalam sorga nanti ada satu pohon, dikasih nama pohonnya haulab. Ya, jadi nama pohonnya tuh namanya haulab. Wa 'alaiha asmaru akbari minat tufah wa asghar minar rumman. Kemudian ya, pohon tersebut nanti ada buahnya, yang buahnya itu lebih besar dari buah apel, namun lebih kecil dari buah delima. Gitu. Jadi itu ada buahnya. Di dalam surga itu ada pohon namanya haulab. Nah, pohon itu punya buah. Buahnya menurut hadis Nabi lebih besar dari ya buah apel, tapi lebih kecil dari buah delima. Wa ahla minal asali, rasanya lebih manis dari madu. Wa asaddu bayadan minal laban, warnanya lebih putih dari susu. Itu gimana buahnya? Ya, ntar dulu dah, masuk surga dulu ntar. Iya. Nah, jadi sekarang kita baru dikasih tahu dulu sama Nabi Muhammad. Jadi dalam surga itu ada pohon namanya haulab. Buahnya itu bentuknya lebih besar dari apel, lebih kecil dari delima. Kemudian rasanya manis, bahkan lebih manis dari madu. Ya, kemudian warnanya putih, lebih putih dari air susu. Terus satu lagi, wa aliyanu minazzabat, lebih lembut dari keju. Ya, keju kan lembut banget ya. Tapi ini buah lebih lembut lagi dari keju. Begitu keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, man ya'kuluha ya Rasulullah. Lalu Abu Bakar nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kira-kira siapa tuh yang bisa makan buah tersebut? Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi jawab, kata Nabi, orang yang bisa memakan buah tersebut man sami asmi fasalla, siapa yang mendengar nama saya dia spontanitas selalu mengucapkan sholawat. Setiap kali mendengar nama saya secara spontanitas dia membaca sholawat. Misalnya ada orang ya mengucapkan nyebut nama Nabi Muhammad, dia langsung Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, secara spontanitas langsung dibaca selawat tersebut. Nah, orang yang begitu yang bakalan dapat makan buah ya di dalam surga tersebut, yang bentuknya tadi sudah dijelaskan seperti itu. Jadi gampang Bapak Saudara. Ya, makanya kita kalau lagi mendengar suara disebut nama Nabi, cepet-cepet baca selawat. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, itu seperti itu. Misalnya tadi ada saudara kita lagi baca selawat. Ya, misalnya apa? Ya, Abul Qasim. Tuh Abul Qasim itu nama Nabi. Ya, maka kita cepat bilang apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, begitu. Nah, itu kata Nabi Muhammad, siapa yang mendengar nama saya spontanitas dibaca selawat, ya fahuwa ya'kuluha, maka dia insya Allah nanti akan dapat makan buah yang ada di dalam surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi artinya kita kalau sering baca selawat berarti kita cinta sama Nabi. Salah satu ciri cinta sama Nabi banyak baca selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal sallallahu ala Muhammad. Ya, selawat yang paling gampang tuh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di samping selawat-selawat banyak sekali. Ya, tapi silahkan Bapak Saudara boleh pilih. Ya, yang jelas
Ya, kita sering-seringlah membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zuhratur Riyad. Ini terdapat dalam kitab Zuhratur Riyad. Wa innama sumiyat suratal ikhlasi, dan sesungguhnya kenapa dinamakan ya surahnya surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad sampai selesai. Itu kenapa disebut dengan surah al-ikhlas? Alasannya li'annaha takhallusu qari'iha min syada'idid dunya wal akhirah, karena surah al-ikhlas itu memberikan kebebasan bagi orang yang membacanya dari kesulitan-kesulitan di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak, Saudara, orang yang suka membaca surah al-ikhlas, insya Allah orang itu akan dibebaskan dari berbagai macam kesulitan dari kehidupan di dunia maupun di akhirat. Makanya surah al-ikhlas itu disebut al-ikhlas. Ikhlas itu artinya dibebaskan. Orang yang suka baca surah al-ikhlas nanti dia akan dibebaskan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada di dunia maupun kesulitan yang ada di akhirat. Makanya kita harus sering-sering banyak baca surah al-ikhlas. Singkat, padat, tapi begitu ya manfaat dan besar hikmahnya kalau kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh kita kalau lagi bengong-bengong lagi apa, baca aja surah al-ikhlas. Ya, banyakin baca surah al-ikhlas. Ada satu cerita tuh Bapak Saudara, orang tiap hari rajin baca surah al-ikhlas. Ketika dia meninggal dunia, itu malaikat datang semuanya pada nyolatin. Ikut semuanya pada nyolatin. Ya, ketika ditanya, wahai malaikat, kenapa kok ini malaikat begini banyaknya nyolatin jenazah orang ini? Lalu kata malaikat, sebab orang ini dulu waktu hidupnya sering kali membaca surah al-ikhlas. Tuh begitu. Jadi surah al-ikhlas itu kelihatannya kan ya sepele dilihatnya, singkat, padat, tapi kalau kita baca itu manfaatnya besar sekali. Makanya disebut surahnya al-ikhlas. Ya, orang yang baca insya Allah dibebaskan dari berbagai macam kesulitan hidupnya di dunia maupun hidupnya di akhirat. Ada orang meninggal dunia Pak, diimpiin dia sekarang sedang dibakar di api neraka, disiksa. Tiba-tiba ada orang datang ziarah, dibacain baca kulhu 3 kali, baca kulhu 3 kali. Kemudian dihadiahkan kepada orang yang ada di dalam kubur tersebut. Tiba-tiba ya setelah itu beda lagi udah. Orang ini yang tadinya disiksa di api neraka sekarang udah diganti. Ya, udah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkahnya surah al-ikhlas. Tuh, makanya di situ rahasia kenapa kita kalau tahlil kok bacanya surah al-ikhlas. Bahkan kalau bisa jangan 3 kali bacanya, 10 kali. Ya, baca surah al-ikhlasnya jangan 3 kali, baca 10 kali supaya lebih mantap lagi. Ya, seperti itu. Kita kalau seandainya tiap habis sholat subuh, tiap habis sholat maghrib baca surah al-ikhlas 10 kali, itu nanti Allah akan buatkan banahullahu baitan fil jannah. Allah buatkan satu bangunan rumah di dalam surga. Jadi gampang kalau mau bikin rumah di surga, baca aja kulhu 10 kali. Ya, insya Allah punya rumah di surga. Nah begitu. Ya, modalnya cuma baca kulhu berapa kali? 10 kali. Kenapa begitu gampang mudah? Itulah dahsyatnya, istimewanya membaca surah al-ikhlas. Ya, jadi makanya surah al-ikhlas ini Masya Allah, jangan sampai kita lupakan, baca.
Ya, jadi kalau kita biasa habis maghrib baca 3 kali, tambahin 10 kali. Kalau kita habis sholat subuh baca 3 kali, sekarang tambahin jadi 10 kali. Tuh, begitu, masya Allah, istimewa sekali. Makanya di sini dibilang, iya, kenapa disebut Al-Ikhlas? Karena orang yang membaca Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, dia akan dibebaskan dari kesulitan-kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Wasakaratul maut, bahkan pada saat sakratul maut. Orang tuh kalau udah sakratul maut, Pak, masya Allah berat, bener. Seperti kita ya ditusuk-tusuk, bahkan seperti dikuliti hidup-hidup, masya Allah. Tapi orang yang suka baca surah Al-Ikhlas nanti dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala dalam sakratul mautnya. Wazulumatil qabri, kemudian Allah juga bebaskan dari kegelapan kubur. Kubur itu gelap, Pak. Ya. Jadi kubur itu al-qabru zulmun. Jadi kubur itu adalah gelap. Ya, tapi nanti kubur itu bisa terang. Dengan sebab apa? Dengan sebab amalan-amalan yang kita laksanakan. Nah, diantaranya dengan kita membaca surah Al-Ikhlas. Wa ahla kiamah, ahwalul kiamah juga bagaimana kondisi huru haranya kiamat. Nah, itu insya Allah akan dikasih kemudahan dengan sebab orang itu membaca surah Al-Ikhlas. Hukiya, diceritakan, anna rajulan mata, bahwasanya ada seorang meninggal dunia. Paro'ahu abuhu fil manami, maka diimpikan oleh ayahnya dalam tidurnya. Tilkal lailat, di malam tersebut. Ka'annahu fil jahimi wal aglal, seakan-akan anaknya itu berada di neraka jahim dan dalam terbelenggu. Terbelenggu itu hanya terikat. Summa ra'ahu fi lailatin samiyatin fil jannah, kemudian dia impiin lagi pada malam yang kedua, sekarang sudah berada di dalam surga. Mimpi di malam pertama, ya anaknya ada di neraka jahim, bahkan terbelenggu terikat. Ketika di malam kedua ngimpi lagi, tapi udah beda, dilihat sekarang udah ada di dalam surga. Faqala, maka ayahnya berkata, ra'aitu fil barihati kaza fama haza, saya lihat kemarin posisi kamu seperti ini, kok sekarang udah beda lagi. Faqala, lalu dalam mimpinya itu anaknya jawab, marra alaina rajulun, memang ya saat itu ya ada orang laki-laki lewat di kuburan saya. Faqara qul huwallahu ahad salasa marrat, kemudian orang laki-laki itu yang lewat di kuburan saya dibaca kulhu sebanyak 3 kali. Wahaba ajrahu lana, kemudian dihibahkan, dihadiahkan pahalanya buat kami. Nah, itu gara-garanya begitu. Jadi ketika ada orang lewat di makbarahnya, kemudian orang tersebut membaca kulhu 3 kali, lalu dihibahkan, dihadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal tersebut. Ternyata memang anaknya itu yang diimpiin lagi di neraka jahim. Nah, besoknya ternyata Allah kasih keistimewaan, diangkat dari neraka jahim dan sekarang sudah berada di dalam surga. Itulah manfaat orang baca Qul huwallahu ahad. Makanya ada nanti amalan hatam surah Al-Ikhlas. Ya, ada tuh orang yang bisa menghatamkan surah Al-Ikhlas. Ya 100.000 dibaca. Ya, jadi surah Al-Ikhlas ya baca 100.000. Sanggup, Pak, baca 100.000? Ya, jangan sekali. Ya, mungkin bisa seminggu, bisa sebulan. Ya, buat program 100.000 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sehari 1.000, berarti kalau untuk 100.000 berapa hari? Ya lama banget emang. Ya, nah begitu. Itu sehari 1.000. Mesti bacanya sehari ya harus 10.000 untuk mendapatkan 100.000 itu. Ya, nah itu. Nah, kalau kita belum bisa, ya minimal ya pokoknya banyakin dah baca kulhu. Ya. Bacanya lah. Kenapa? Selagi baca lah. Iya. Artinya ya kalau kita mau baca
hatam kulhu, ya enggak mesti harus terus menerus, istirahat boleh. Ya istirahat boleh. 100 capek istirahat dulu. Ya. Ntar lanjutin lagi. Makanya itu tuh dicatat terus, dapat 100. Ya, besok nerusin lagi 100 baru 200. Terus ya mudah-mudahan kalau sehari 100 lama-lama juga hatam nih kan. Nah, begitu. Tapi kalau nggak pernah baca ya kagak pernah hatam. Kalau baca 1 hari 1 ya lamaan lagi. Ya, 1 hari baca kulhu 1, mau pengen hatam kulhu ya sampai kapan? Nah, seperti itu. Jadi ada yang hatam tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cepetan dikit ada 100.000 juga baca. Nah, seperti hatam tahlil namanya. Kalau hatam kulhu ya 100.000 juga baca kulhunya. Seperti itu Bapak Saudara. Ya, jadi ini cukup manfaat sekali. Ya, kalau kita udah punya hatam kulhu, kemudian kita persembahkan, kita hadiahkan buat siapa aja yang kita cinta yang udah meninggal dunia, boleh. Kita yang baca, kita hadiahkan buat orang lain, boleh itu. Ya, dan manfaat cukup banyak dan udah diuji cobakan oleh orang-orang yang arif billah. Ya, orang yang arif billah yang udah kenal dengan Allah, ya dikasih kasyaf. Ya, itu benar-benar orang yang tadinya disiksa di dalam kubur gara-gara dibacain hatam kulhu, itu alhamdulillah diangkat posisinya, pindah dari ya tempat yang enggak baik menjadi tempat yang baik. Nah, seperti itu. Itu tuh manfaat kita baca kulhu, ya. Pakos sama alaina, maka ia membagikan buat kami. Fahadzal lazi tarahu nasibi, maka inilah yang kau lihat kondisi saya minhu daripadanya. Tuh, jadi orang tadi baca kulhu 3 kali, kemudian dihadiahkan kepada orang yang ada di kubur tersebut yang dilewatin. Itu gara-gara itu akhirnya Allah memberikan rahmat dan kasih sayang. Ya, tempat yang tadinya dia ada di neraka jahil sekarang pindah ada di neraka, ya ada di sorga. Nah, itu baru 3 kali dibaca. Bagaimana kalau baca 10 kali? Bagaimana kalau baca hatam kulhu? Masya Allah. Ini benar-benar satu keistimewaan yang Allah berikan. Ya, keistimewaan daripada surah Al-Ikhlas. Tafsir Khazin itu terdapat dalam tafsir Khazin. Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam. Ada satu riwayat yang datangnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah begini, Bapak. Man qara'a suratal ikhlasi marratan, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, paka'an nama qara'a sulusal Quran, seakan-akan dia membaca 1/3 daripada Al-Quran. Wa man qara'aha marrataini, dan siapa-siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, paka'an nama qara'a sulusail Quran, seakan-akan dia membaca 2/3 dari Al-Quran. Waman qara'aha salasa marratin, dan siapa-siapa yang membaca kulhu sebanyak 3 kali, paka'an nama qara'al Qur'ana kullahu, seakan-akan dia udah membaca Al-Quran semuanya. Itu namanya keistimewaan, fadilah baca kulhu. Kita baca 1 kali 1/3 Al-Quran, itu pahalanya. Kita baca 2 kali 2/3 daripada Al-Quran. Kita baca 3 kali semuanya, sama aja kita udah membaca Al-Quran, seperti kita hatam Quran. Makanya kemarin kan ada riwayat, ya, Siti Aisyah dipesan Nabi, wahai istriku, kamu kalau mau tidur suruh baca hatam Quran dulu. Mau tidur suruh baca hatam Quran. Siti Aisyah bingung kapan tidurnya. Ya, kalau baca hatam Quran. Nabi senyum. Ya, kata Nabi, baca aja kulhu 3 kali. Mau tidur baca kulhu 3 kali, sama aja udah menghatamkan Al-Quran. Baru Siti Aisyah bilang, oh begitu maksudnya. Iya. Nah, jadi kita kalau mau tidur jangan lupa baca kulhu berapa kali? 3 kali. Kalau kita udah baca kulhu 3 kali, berarti sebelum tidur kita udah menghatamkan Al-Quran. Nah, ini hadisnya. Ya, dari Anas bin Malik begitu. Kalau baca 1 kali,
1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 2 kali, 2/3 Al-Quran. Kita baca 3 kali, berarti semuanya. Ya, sama aja kita sudah membaca Al-Quran kullah, semuanya. Wa man qara'aha asra marratin. Nah, ini yang paling ya istimewa lagi. Kata Nabi, siapa yang membacanya ya 10 kali, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati min yakutatin hamra, maka nanti Allah akan buatkan satu bangunan rumah di dalam surga yang terbuat dari yakut yang warnanya merah. Tuh. Jadi kalau kita bacanya 10 kali, insya Allah nanti akan dibuatkan satu rumah di dalam surga yang terbuat dari yakut warna merah, bukan dari batako, bukan. Ya, kalau kita di rumah dari batako, dari hebel, dari bata merah, ya Pak Jenal ya. Nah begitu. Tapi ini bukan dari yakut yang warnanya merah. Ya, min yakutatin hamro. Yakut mahal nggak kira-kira? Mahal yakut. Mutiara. Ya, jadi nanti rumahnya terbuat dari yakut yang warnanya hamro, yang warnanya merah. Itu baru baca 10 kali. Makanya semakin banyak kita membaca kulhu, semakin bagus. Ya, makanya begitu Bapak Saudara. Kita habis sholat subuh nih nggak ngapa-ngapain, sambil jalan-jalan pagi baca kulhu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tapi jangan keras-keras bacanya. Ya, kalau keras-keras jadi tahlilan ntar. Iya, baca dalam hati aja. Qul huwallahu ahad. Ya, dapat 10 kali, dapat 20 kali, 30 kali, 40 kali puter gitu. Ya, Bapak biasanya muter tuh dari jalan mana puter. Kalau dapat 40 kali lah hebat itu. 50 kali apa 100 kali. Nah, seperti itu. Ya, jadi semakin banyak kita baca kulhu semakin bagus. 1, 2, 3, 10 udah paling istimewa. Sekarang lebih dari 10, ya itu lebih sempurna lagi. Nah, dalam hadis ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, terakhir 10 kali. Kalau 1 kali 1/3 Al-Quran. Kalau 2 kali 2/3 Al-Quran. Kalau 3 kali sama seperti membaca Al-Quran semuanya. 10 kali. Nah, lain lagi. Allah buatkan rumah di dalam surga dari yakut yang warnanya merah. Tuh begitu. Wafil khabari, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man qara'a surat al-ikhlas fil faraid, siapa yang membaca surah al-ikhlas di dalam sholat fardunya, ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampunkan buat orang yang membaca, wali walidayh, dan buat orang tuanya. Tuh kita misal sholat maghrib baca kuliah, baca kulhu. Nah itu berarti kita membaca kulhu dalam sholat fardu. Insya Allah dosa kita diampunin, dosa orang tua kita juga diampuni. Itu begitu. Makanya istimewa. Kulhu jangan disembarangin. Jangan bilang imam bacanya kulhu mulu dah. Ya, tapi ada keistimewaannya kulhu. Ya, terus siapa yang membaca kulhu dalam sholat fardu, maka jaminannya orang yang bacanya dapat ampunan dan juga kedua orang tuanya dapat ampunan. Ghafarallahu lahu wali walidayhi. Jadi Allah ampunkan buat dirinya dan juga Allah ampunkan buat kedua orang tuanya. Wa maha ismahu min diwanil ashqa, dan dia akan dihapuskan namanya dari catatan-catatan askia, orang-orang yang tidak baik. Wa katabu fi diwanis suada, dan dia ditulis dalam catatan kelompok orang-orang yang suada, orang-orang yang bahagia. Tuh, jadi orang itu tidak akan dimasukkan dalam kategori daftar orang yang celaka, tapi orang itu nanti dimasukkan dalam daftar orang-orang yang bahagia. Nah begitu. Jadi kalau pengen menjadi orang-orang yang bahagia, ya kita sering-sering baca surah Al-Ikhlas, termasuk dalam surat fardu. Silahkan baca. Ya baca. Kita surat zuhur, kuliah sama kulhu, nggak apa-apa. Salat maghrib kuliah sama kulhu. Pokoknya salah satu daripada salat maghrib jangan kita lupakan baca kulhu. Ya, bahkan ada yang baca surah apa aja tapi akhirnya baca kulhu. Misalnya di rakaat pertama dibaca surah ini, terakhirnya dibaca kulhu. Rakaat kedua dibaca ini, tapi ntar ya ditutup dengan kulhu. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan dia nanti akan
dimasukkan dalam daftar orang-orang yang suada, daftar orang-orang yang bahagia, bukan orang-orang yang askia, bukan orang-orang yang celaka. Majalis an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu wasallam annahu qala, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, kuntu ahsal azaba ala ummati bil laili wan nahar. Kata Nabi, dulu saya takut azab itu yang akan menimpa buat umatku baik di waktu malam maupun di waktu siang. Hatta ja'a Jibril alaihissalam, sehingga datang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam bisurati qul huwallahu ahad, membawa wa surah qul huwallahu ahad. Jadi dulu Nabi khawatir banget, takut jangan sampai umatku dapat azab di waktu malam maupun di waktu siang. Nah, sampai datanglah malaikat Jibril membawa surah qul huwallahu ahad. Palim tuh, maka saya tahu, kata Nabi, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yu'azibu ummati, tidak akan mengazab umatku ba'da nuzuli, setelah diturunkannya di surah Al-Ikhlas, li'annaha nisbatullahi, karena itu adalah nisbahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'ahada qira'ataha, dan siapa-siapa yang membiasakan membaca surah Al-Ikhlas, tanah saral biru min ainanis samai, maka nanti akan turun kebaikan-kebaikan dari atas langit, ala ra'si, di atas kepalanya. Tuh, jadi orang yang biasa membaca surah Al-Ikhlas nanti akan turun ya kebaikan-kebaikan dari atas langit kepada orang tersebut. Ya, itu begitu. Wa nazalat alaihi sakinah, dan turun juga atas orang tadi kedamaian. Wa taghassabur rahmah, dan dia diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Jadi kalau kita Bapak Saudara selalu membiasakan membaca surah Al-Ikhlas, banyak keuntungannya. Yang pertama, Allah akan turunkan keberkahan-keberkahan dari atas langit buat orang tadi. Yang kedua, Allah akan turunkan sakinah, kedamaian. Dan yang terakhir, diliputi orang tersebut dengan rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanzurullahu ta'ala ila qari'iha, maka Allah akan melihat kepada pembacanya. Allah lihat yang membacanya siapa. Oh, yang baca adalah A, fayaghfirulahu maghfiratan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa orang tadi. La yu'azibu ba'daha abada, nanti tidak akan diazab oleh Allah setelahnya selama-lamanya. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau ada yang baca kulhu, dilihatin sama Allah, siapa hamba saya yang baca kulhu? Oh, dia. Oh, si A, oh si B. Kata Allah, maka nanti dia tidak akan diazab selama-lamanya, dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yas'alullah ta'ala syai'an illa atau, dan tidaklah ketika dia meminta kepada Allah tentang sesuatu kecuali Allah akan memberikan. Jadi orang-orang yang membiasakan banyakin baca kulhu, kemudian dia berdoa, diminta sama Allah, maka Allah akan memberikan segala apa-apa yang dimintanya. Dikasih kemudahan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsir Hanafi. Akhrajal Baihaqi an Abi Umamah al-Bahili annahu qala, telah meriwayatkan Imam Baihaqi dari Abi Umamah al-Bahili, sesungguhnya beliau berkata, Ata Jibril alaihissalam an Nabi alaihissalatu wassalam, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, wahwa di Tabuk, sementara Nabi Muhammad saat itu ada di Tabuk. Fi sab'ina alfan malaikah, di situ ada 70.000 malaikat. 70.000 kira-kira banyak nggak? Banyak. Cuma malaikat itu kan kagak menempati tempat Bapak Saudara. Ya, jadi kalau di sini nih, di ruangan sini ada 70.000 malaikat, muat nggak kira-kira? Muat, gitu. Ya, jadi kalau manusia nggak nampung, tapi kalau malaikat nampung. Misalnya kita nih, rumah kita nih Pak, kita sering baca kulhu, itu malaikat pada datang.
Ya, malaikat pada datang Bapak Saudara. Ribuan malaikat pada ada di situ. Malaikat-malaikat rahmat. Tapi nampung. Ya, begitu. Jadi kalau malaikat itu enggak ya menempati posisi ruang Bapak Saudara. Ya walaupun ribuan malaikat itu nampung. Ini kita nggak lihat aja malaikat banyak Bapak Saudara. Ya, jadi malaikat itu seneng sama tempat-tempat majlis zikir, majlis ilmu. Jadi setiap ada tempat di situ ada majlis ilmu, majlis zikir, pasti malaikat itu ngundang. Yuk, ini datang nih di tempat ini ada majlis ilmu, ada majlis taklim, ada majlis zikir. Datang ribuan malaikat pada datang. Ya, dan itu nggak perlu dikasih air minum, ya gitu. Sebab malaikat nggak minum, itu. Jadi nggak merepotkan, itu nggak perlu pakai berkat, nggak. Ya seperti itu, ya. Jadi memang malaikat nggak makan, nggak minum, ya. Tapi ya mereka hadir semuanya, ya. Itu namanya ya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Nah, ini kata Nabi Muhammad, saat itu turunlah rahmat. Ya. Nah, katanya di tempat yang disebut dengan Tabuk, di situ ada 70.000 malaikat. Faqala Jibril alaihissalam, maka berkata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, "Ya Rasulullah, ishhadu janazata Muawiyah." Ya, kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, saksikan jenazahnya Muawiyah." Fakharajan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi keluar. Ya wa wada'a Jibril alaihi salam janahahu alal ardi, dan malaikat Jibril meletakkan sayapnya di atas permukaan bumi. Ya kalau malaikat itu punya sayap Bapak Saudara. Ya, jadi malaikat itu punya sayap. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Jadi Allah ciptakan malaikat itu memiliki sayap. Ada sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Nah, seperti itu. Termasuk malaikat Jibril punya sayap. Fatawada'at hatta nazara Rasulullah, maka ya dia merendahkan sehingga turunlah ya melihat Rasulullah SAW ilal Madinah, ke Madinah. Wasalla, dan sholatlah Nabi Muhammad ala Muawiyah, di atas jenazahnya Muawiyah, ma'a Jibril alaihissalam wal malaikah. Di situ diikuti juga oleh malaikat Jibril dan juga malaikat-malaikat yang lain semuanya. Jadi ketika Muawiyah meninggal dunia di kota Madinah, itu diinformasikan, Nabi Muhammad dikasih tahu sama malaikat Jibril ya bahwa ya Muawiyah itu meninggal dunia. Nah, kemudian Nabi suruh hadir untuk ikut sholat jenazah. Ternyata yang ikut sholat jenazah bukan manusia aja, banyak malaikat-malaikat, termasuk malaikat Jibril ikut yang nyolatin jenazah Muawiyah. Sampai-sampai Nabi bertanya, "Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ya bima balagha Muawiyah hazil martabah, kenapa Muawiyah ini bisa mendapatkan pangkat yang begitu tinggi, sampai-sampai jenazahnya yang nyolatin bukan hanya manusia tetapi malaikat-malaikat semuanya, termasuk jenderalnya malaikat yaitu malaikat Jibril ikut hadir." Oh begitu. Lalu malaikat Jibril jawab pertanyaan Nabi, faqala, lalu kata malaikat Jibril, bi qiraatihi qul huwallahu ahad qaiman wa qaidan wa raki'an wa masyian. Disebabkan Muawiyah itu suka membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, baik pada saat berdiri, saat lagi duduk maupun saat lagi ruku, ya wa masyian, maupun saat lagi berjalan. Jadi artinya di setiap waktu, di setiap saat, di setiap kondisi itu dia suka baca qul huwallahu ahad. Sehingga akhirnya Allah kasih keistimewaan ketika meninggal dunia, yang nyolatin jenazahnya bukan hanya manusia tetapi malaikat-malaikat ikut hadir. Bahkan Jibril ikut hadir nyolatin jenazah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti baru ya ruya annan nabiyya alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan
apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu terbiasa untuk membaca surah Al-Ikhlas, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada pemerintah.